merasa leluhurnya lebih istimewa, lalu merasa rumangsa jadi majikan. Kami adalah majikan kalian, kalian adalah budak kami. Na'udzubillah. Ini ada apa ya? Nggak boleh yang kayak gitu. Kalau ngaku keturunan Nabi, wajib ikut akhlak Nabi. Cocok atau cocok? Sesungguhnya Allah, kata Nabi, telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah, wa ta'azzumaha bi abaiha, dan mereka suka membangga-banggakan leluhurnya. Tidak boleh lagi membanggakan nasab, membanggakan leluhur. Itu bagian dari kesombongan jahiliyah. Manusia sama di hadapan Allah, betul nggak kira-kira? Indonesia ini sudah terlalu lama dijajah, 3 abad lebih dijajah Belanda, belum lagi sakit dijajah oleh Jepang. Kadang-kadang Bapak Ibu, karena terlalu lama dijajah, ada orang yang bermental feodal, pengennya didoroakan. Kalau kata orang Jawa apa? Meriayeni, betul nggak bahasanya? Meriayeni, ngebos, jeng jeng, teng teng teng. Apa bedanya dengan bangsa feodal zaman dahulu kala? Nggak boleh meriayeni, itu bukan zamannya. Ini era tahun 2023, dunia sudah modern. Jangan pernah merasa lebih istimewa daripada orang lain. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saya nggak tahu, jangan-jangan jenengan ini Pak jauh lebih bertakwa daripada saya. Maka saya tidak merasa punya hak sedikit pun untuk lebih istimewa dibandingkan jenengan. Cocok atau cocok? Jangan sampai Bapak Ibu orang zaman sekarang merasa nasabnya lebih istimewa lalu merendahkan orang lain, merasa leluhurnya lebih istimewa lalu merasa rumangsa jadi majikan. Kami adalah majikan kalian, kalian adalah budak kami. Na'udzubillah. Ini ada apa ya? Nggak boleh yang kayak gitu. Ternyata memang Bapak Ibu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun merasa majikan, merendahkan masyarakat pribumi Indonesia. Mentang-mentang kita hidungnya pesek-pesek, hidungnya proporsional Bapak Ibu ya, merendahkan. Ternyata mereka yang merasa nasabnya lebih mulia, ngaku ahlul bait, ngaku dzurriyyah, ternyata hasil penelitian ilmiah belum terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Pantesan akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi, pantesan kelakuannya nggak cocok sama kelakuan yang dicontohkan Nabi. Hanya ngaku-ngaku keturunan Nabi. Beda yang beneran sama yang ngaku-ngaku. Kalau yang beneran akhlaknya nyontoh Nabi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maksudnya begini, kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan leluhur kita kalau kita mutaba'ah, manut melok akhlak leluhur. Maksud saya begini, kalau ngaku keturunan Nabi wajib ikut akhlak Nabi. Cocok atau cocok? Justru begini Bapak Ibu, jadi anak orang soleh itu, orang baik itu beban, betul nggak? Itu anak siapa? Anak Pak Kadus. Anak Pak Kadus kok maling? Kan nggak enak Pak Kadus ya. Pak Kadus kena juga. Itu anak siapa? Anak Pak Kadus. Woi, pantes, pinter, sopan. Anak Pak Kadus yang kumisnya mantap itu, walaupun sudah metik kan begitu. Enak. Orang nanya itu anak siapa? Itu anak Pak Yai Ahmad Damroni. Enak kita, oh pantes jadi Ustadz Abdul Qadir.
Saya kemarin ceramah di Pudu Pidada dekat Kikiluan sana. Putra beliau juga Ustadz Ahmad Dawami di situ membina majelis taklim, ribuan jamaahnya di sana. Wajar kata orang, anaknya Pak Yai Ahmad Dawami. Enak. Emang dia siapa? Gus, anaknya Pak Yai. Oh pantas, akhlaknya bagus, adabnya bagus, ilmunya mumpuni, anak kiai. Gak enak kalau nakal. Itu anak siapa? Anak kiai. Gak pantas, begajul. Nakal misalnya, beban Bapak Ibu. Jadi keturunan orang baik itu beban, bukan sebagai suatu kebanggaan. Makanya ada pepatah orang Arab, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah pemuda itu yang membangga-banggakan leluhurnya, tapi pemuda yang sesungguhnya yang berani mengatakan mayyaqulukan mayyaquluha anada, inilah karya saya, inilah iman saya, inilah amal solih saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah, kata Nabi, telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah, wa ta'azzumaha bi abaiha, dan mereka suka membangga-banggakan leluhurnya. Tidak boleh lagi membanggakan nasab, membanggakan leluhur. Itu bagian dari kesombongan jahiliyah. Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini penting peringatan buat yang mengaku-ngaku sebagai nasab orang suci. Mbok yau tunjukkan akhlak yang baik agar tidak menjadi fitnah bagi umat ini. Jangan sampai kemudian orang menyangka ajaran Islam sedemikian rupa. Makanya kalau kata Gus Mus, pepatah lama, sing waras ngalah, nggak berlaku. Nek sing waras ngalah, nanti yang nggak waras merajalela. Makanya sekarang yang waras-waras harus bersuara, yang waras-waras harus ngomong. Baik, lanjut nggak kira-kira? Tadi yang pertama yang harus kita minta maaf istri. Yang berikutnya, kalau bagi ibu-ibu, yang pertama kali yang harus dimintai maaf adalah suami. Karena kata Nabi, bu, istri-istri di akhir zaman banyak membunuh suaminya, bukan dengan cara meracuninya, tapi dengan dua cara. Satu, dengan cara mengomelinya. Ada nggak sih yang suka ngomel? Kalau ngelihat cangkemnya kayaknya tukang ngomel semua ini. Yang pertama mengomelinya, yang kedua membebaninya dengan cicilan. Pantesan suami-suami akhir zaman banyak cepat matinya ya Pak, karena dibebani dengan cicilan. Emak-emak ini apa-apa nyicil, kulkas nyicil, kursi nyicil, spring bed nyicil, dandang nyicil, tupperware, seragam pengajian mana gak lunas-lunas lagi ya. Lakinya peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja capek lelah mana geluduk lagi ya. Habis kerja gajian, begitu gajian habis buat nutup cicilan. Makanya ibu-ibu kudu banyak-banyak minta maaf sama suami. Kan pernah saya sampaikan di Trans Tanjungan, orang kaya itu ukurannya bukan harta, orang kaya itu ukurannya rasa. Ya Pak ya, laisal ghina an katratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perbendaharaan, bukan karena banyak perhiasan, tapi kaya yang sebenarnya geluduk lagi. Geluduk aja setuju sama ceramah saya.
Karena kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Bu, agar suami nggak pening, ibu-ibu nggak gelisah, pesan dari saya, untuk kita semua, nggak usah risau sama punya orang. Cocok kata cocok? Nggak usah gelisah dengan punya tetangga. Ini tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemetar. Ukuran orang kaya bukan banyak harta, ukuran orang kaya bukan karena banyak perhiasan, tapi ukuran orang kaya itu walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Maka dari itu kembali lagi, orang pertama yang harus ibu-ibu mintai maaf adalah suaminya sendiri. Bu, jemuran udah diangkat? Belum. Alhamdulillah nggak apa-apa hujan ya Bu ya, barokah. Pokoknya belum. Saya doakan nanti hujannya turun pas jenengan sudah sampai rumah. Amin. Tapi nggak apa-apa lah hujan-hujan juga. Cuman saya kok seneng ngelihat anak kita yang di depan ini ya, pules tidurnya Bu. Ini pandang nggak punya dosa. Makanya bapak ibu yang tidurnya masih pules, dosanya belum banyak. Tapi kalau sudah susah tidur, banyakkan dosa itu Pak. Itu bahan introspeksi diri. Kalau nggak punya dosa ya begitulah. Nggak peduli saya teriak, saya bengak-bengok, tidur aja dia pulas pokoknya. Jadi balik lagi ibu-ibu minta maaf sama suami. Karena begini, surganya istri itu ada pada keridoan suaminya. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat manut perintah suami. Kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Simpel perempuan itu, walaupun tahajud tiap malam, pengajian saban minggu umpama, khatam Quran seminggu sekali, sholat 5 waktunya tertib, Senin Kemis rajin puasa, naik haji 10 tahun sekali, umrohnya seminggu 5 kali, rumahnya di Mekah soalnya, tapi penyakitnya satu, ngelawan suami, maka pasti masuk neraka. Maka orang pertama yang harus dimintai maaf adalah suami sendiri. Dan yang terpenting yang harus kita minta maaf adalah kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ini saya taruh belakangan, bukan karena nggak penting, justru karena paling penting, biar tidak lupa diingat. Bu, Pak, ada nggak di sini yang nggak punya orang tua? Ada nggak yang lahirnya dari batu di sini? Ya kalau lahir dari batu durhaka wajar, anak batu soalnya. Selama kita punya orang tua, kita punya kewajiban berbakti. Ini akhir zaman kata Nabi. Akhir zaman ini wa antalidal amata rabbataha. Banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Apa itu budak melahirkan tuan? Bukan budak Palembang, bukan budak Semende, budak Ugan, lain budak Sunda. Budak yang melahirkan tuan itu ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Mati lampu ya. Bu, di akhir zaman kata Nabi, wa antalidal amata rabbataha,
banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Siapa itu? Ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya, babysitter. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Jangan-jangan di sini banyak babysitter gratis ya. Kadang-kadang anak-anak nggak tahu terima kasih dengan orang tua. Borok-borok mau ngasih duit, kadang-kadang ngasih duit juga bini cemburu. Suami ngasih duit sama orang tuanya, bini moyong. Ada nggak sih bini yang kayak gitu? Yang mana ya? Begitu suami pulang, tidur malam mepet istrinya Noel. Apa kata bininya? Kelon sama emak lu sono, jangan kelon sama saya. Mencemburui ibu suami. Awas lu. Man faddala zaujatuhu ala ummi. Laki-laki yang melebihkan istrinya daripada ibu kandungnya sendiri, fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat dari Allah. Memang bapak-bapak punya kewajiban pak nafkahin istri, tapi jangan sampai bapak-bapak melebihkan istri mengalahkan ibu kandung. Nggak boleh, bu, jangan mencemburui ibu suami. Tapi suami yang baik, baik ibu kandungnya maupun ibu mertuanya, orang tuanya juga. Gimana begitu? Bapak kandung, bapak mertua, orang tua juga, sama-sama kita berbakti. Nah, anak-anak mesti berterima kasih kepada orang tua. Mungkin duit nggak sanggup ngasih, minimal terima kasih. Ini mah enggak, sudah emaknya capek ngasuh anaknya, si anak pulang dari kantor nanya, mak ngapa anakku bibirnya bengkak, bibirnya jontor. Anakmu lari-lari nginjek kulit pisang, kepleset njedut dinding, darahan. Apa kata si anak? Emak sih, nggak enak bener bu, hidup numpang sama anak. Umpama nih diomongin anak, emak sih nyut ke dalam. Andai kata si nenek bisa nyanyi-nyanyi, dia sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Betul nggak bu? Karena saya ini belum pernah melahirkan soalnya, walaupun hamil saya ini adalah 7 bulan ini, cuman nggak hamil, nggak lahir juga. Sakitnya dibentak anak lebih sakit daripada melahirkannya. Makanya jangan pernah kita membentak orang tua. Orang tua dimanapun tidak akan pernah merepotkan anaknya, betul? Ibu saya itu pak, saya paling sungkan kalau dia ke Bandar Lampung, dia ngepel, nyuci piring, mau tak larang dia cepat pulang, mau tak biarkan. Alangkah durhakanya saya, ndak sopan. Emak kok nyuci piring, emak kok nyapu. Tapi kalau kita larang cepet pulang dia, ya enak tempat paman, nggak bisa ngapa-ngapain, malah meriang pak, merasa nggak olahraga. Tapi kita biarkan, kita yang perasaan. Itulah orang tua. Orang tua dimanapun tidak akan pernah merepotkan anaknya selagi dia bisa, dia kerjakan sendiri. Ya pak ya, itulah orang tua. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Makanya ibu saya berkata, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, pinternya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek minta. Ame anak sare, umak nangis yang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Oke. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ne anaknya seneng, ne anaknya suge,
Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih mau, ya nggak kira-kira. Tapi ya jangan ditawari. Kalau ditawari ibu pasti nolak. Opo le? Ini duit mak, masih nak. Cukup nggak mak? Cukup nang. Nggak, mama ngomong aja. Kira-kira mama mau dikirim lagi nggak? Nggak usah nak. Ini anak goblok. Ini gobloknya anak. Ngapain nanya? Kalau orang tua tuh kasih-kasih aja, nggak usah ditanya lagi. Orang tua paling pintar bohong sama anak. Anak meriang, demam, menggigil, dikompres sampai jam 12 malam. Si anak nanya, mama nggak ngantuk? Enggak nak, mama nggak ngantuk. Padahal klok sambil ngerumat anak itu emak. Kalau bapak mau udah pulas ya Bu ya. Itu beda soalnya. Makan susah, kadang-kadang makan, kadang tidak. Ada beras jadilah makan nasi cukup, nggak apa-apa, nggak punya lauk. Suatu hari dikasih besek rendang Padang isinya, disuapin semua ke anaknya. Anak takon, mama nggak makan rendang? Nggak nak, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin nelan ludah. Lo ngapa semua disuapkan ke anak? Itulah orang tua. Gak ada yang bisa menggantikan ketulusan. Makanya selagi sukses, selagi berhasil, selagi ada, kasih orang tua. Nggak bisa ngasih, yang penting anaknya hadir untuk orang tua. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita nih, saya laki-laki ya Pak, kita sesama laki-laki. Kadang-kadang laki-laki ini mentang-mentang rumangsa berduit dikit, semua keinginan anak dikasih. Kalau anak yang minta. Makanya kalau orang tua kaya, anak kayak raja. Ya Pak ya. Rumangsa punya duit banyak, bini minta apa aja dikasih. Padahal Pak, kalau kita ngasih orang tua, saya kasih 500.000, banyak niat, kebanyakan. Saya kasih 1 juta, banyak niat, kebanyakan. Saya kasih 5 juta, gemeter ya Bu. Kebanyakannya 5 juta, nggak mau nerima, dipulangkan lagi, kebanyakan. Itu ngasih emak. Coba kalau ngasih bini, ngasih 5 juta kurang, 500.000 monyong, 20 juta ya kurang juga. Nah kita harus banyak menyadari sebetulnya. Nah sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Betul nggak Bu? Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Maaf Bu, setulus-tulusnya suami, ya kalau belum nikah masih mepet, lagi demen nih, lagi demen tuh, lagi ada maunya, berlutut dia, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, terimalah cintaku sayang. Gaya lo. Coba jajal Bu, setahun 2 tahun nikah jenengan wis brojol melar, kayak dikasih bikin powder. Udah melar, sering masuk angin, minta kerokan sama laki, bukannya dikerokin malah diomelin, malah kena gentak, kena marah. Mana kata-kata yang dulu, aku tapi tidak bisa hidup tanpa kamu? Enggak ada lagi Pak. Mohon maaf, setulus-tulusnya istri, kalau bapak-bapak tua renta dan tua bangka, udah tua, kena rematik, asam urat, stroke, prostat, bocor kelet, beser, rembes dewek, kemana-mana pakai kursi roda, pesing bukan main, tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin, kapan matinya udah sepi. Iya Pak, hati-hati. Makanya jenengan jangan jahat-jahat sama istri. Ngedoa sih enggak ya Bu, cuman ngebatin. Kayaknya capek betul ngurumat bayi tuwek satu ini. Mending ngurumat bayi beneran Bu, tainya nggak bau. Tapi kalau bayi-bayi kolot kayak gini, Masya Allah, mana pesing, mana baunya, naudzubillah, galak tukang marah. Makanya jangan tukang marah Pak.